Oh ya, sebagai informasi, diskusi ini juga bisa ditonton di kanal YouTube BPPI Heritage. Dan rekan-rekan sekalian yang nanti mau bertanya ketika diskusi bisa berkomentar di kolom komentar YouTube atau bisa lewat chat di media Zoom ini ya. Jadi nanti akan kami bantu untuk disampaikan. Terus jangan lupa untuk follow media sosial kami. Di Facebook ada BPPI Heritage, di Instagram ada @IndonesianHeritageTrust. Jangan lupa subscribe YouTube kami juga ya, karena follow dan subscribe gratis. Oke, biar tidak ketinggalan info-info terbaru dari BPPI Heritage. Jadi nanti kalau misalkan ada diskusi-diskusi lagi, ada acara-acara lagi, semuanya bisa up to date. Oke, mungkin sekarang kita nggak usah lama-lama lagi. Diskusi siang kali ini akan dibantu oleh Mas Hasbi sebagai moderator. Oke, saya ucapkan selamat siang kembali untuk Pak Agus Marsudi ini sebagai narasumber, dan selamat bergabung juga untuk para peserta dimanapun berada di diskusi pelestarian BPPI kali ini. Oke, seperti yang telah disampaikan oleh MC di awal acara, diskusi pelestarian kali ini kita akan mengangkat tema Didi Kempot dan Pasang Surut Kesenian Jawa. Nah, namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya mungkin, karena seperti yang kita ketahui bersama, Pak D. Didi Kempot baru saja berpulang. Mungkin alangkah baiknya kita memberikan doa terbaik kita untuk beliau dan memanjatkan semoga amalan dan kebaikannya selama di dunia bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya M. Hasbiansa Julfahri. Sekarang saya diamanahi sebagai Direktur Eksekutif di BPPI. Dan juga saya di sini juga berprofesi sebagai arkeolog. Nah, sebetulnya saya bukan orang Jawa asli nih Bapak Ibu sekalian. Saya keturunan Aceh dan Sunda. Namun, secara personal saya merasa memiliki keterikatan dengan kebudayaan Jawa. Jadi kebudayaan Jawa ini sudah sangat melekat sekali di dalam diri saya. Karena khususnya sejak sekolah menengah pertama atau SMP saya sudah tinggal di Yogyakarta hingga selesai pendidikan S1 atau setara 1. Nah, di Jogja ini banyak sekali kenang-kenangan, bahkan setiap tidur selalu ada suara wayang dari radio di angkringan terdekat terdengar sangat jelas. Nah, inilah yang mungkin sampai hari ini saya selalu mendengarkan wayang, bahkan menyukai lagu-lagu Didi Kempot, dan bahkan saya sangat senang sekali ketika mendengar kabar Didi Kempot tahun 2019 kembali lahir lagi. Seperti itu. Baik, mungkin kita sebelum memulai, ini saya ingin menyapa-nyapa dulu. Ini ada tentunya narasumber kita, Pak Agus Marsudi. Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang, Mas Hasbi. Selamat siang, Pak Agus. Sehat nggih, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, di sini juga ada banyak sekali nih. Ada Pak Dubes Laos juga ya, sudah bergabung bersama kami ya. Itu Pak Dubes itu pakar Jawa, itu ahlinya Jawa, ahlinya ahli. Wah, ini nanti mungkin kita harus colek Pak, nanti kita colek bagaimana pandangan-pandangannya juga ya, Pak Dubes. Ada juga Pak Arif, ada Bu Laksmi, dan masih banyak lainnya. Oke, baik. Sebelum kita mengawali diskusi ini,
Kita ingin memulai dengan fakta di akhir tahun-tahun ini. Nah, oke. Meski telah mengawali karirnya sejak tahun akhir 80-an dan meroket di tahun 99 dengan lagu Sewu Kutonya, bukan berarti karya Pak D ini dilupakan oleh para pendengarnya. Jadi 20 tahun kemudian, Bapak Ibu sekalian, Pak D Didi Kempot ini seperti atau seolah lahir kembali dan digandrungi oleh generasi milenial dan generasi Z. Hal ini bisa dilihat dari ramainya anak muda yang menonton konser Pak D. Bahkan di tahun lalu saya melihat Pak D Didi Kempot maklum juga nih di Synchronize Fest, dan itu merupakan salah satu ajang pentas musik yang bergengsi di negeri kita saat ini. Dan fakta yang menarik lainnya, Pak D Didi Kempot ini telah menulis sekitar lebih dari 700 lagu katanya. Baik itu yang dipublikasikan maupun yang tidak terpublikasikan, namun ada setidaknya 23 seingat saya album yang telah dipublikasikan dan single yang sangat-sangat mengena sekali di hati para pendengarnya. Seperti yang kita ketahui bersama, saya yakin semua orang Indonesia tahu dengan lagu Sewu Kuto dan Stasiun Balapan, dan juga para pendengar-pendengarnya pasti tahu seperti yang tadi kita nyanyikan bersama tentang Layang Kangen, dan favorit saya adalah Pamer Bojo. Oke, nampaknya kita langsung saja ya. Diskusi kali ini akan diisi oleh Bapak Agus Marsudi. Nah, mungkin bagi para arsitek dan pecinta ketoprak pasti tidak asing dengan Bapak Agus ini. Namun saya mencoba sedikit memperkenalkan kembali narasumber kita kali ini supaya sah, karena syarat sahnya menjadi seorang moderator adalah memperkenalkan narasumber ya Pak ya. Jadi saya coba untuk memperkenalkan moderatornya. Selamat narasumbernya. Koreksi saya Pak ya, Pak Agus, jika ada yang kurang tepat. Baik, Bapak Agus Marsudi ini merupakan lulusan dari jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada tahun 1979 maksudnya, dan meneruskan studinya di Delft University of Technology atau kita kenal dengan TU Delft di Belanda tahun 1998 hingga 2000. Sosok yang dikenal sebagai suami Ibu Menteri Luar Negeri ini, Ibu Retno, sangat besar perannya dalam dunia arsitektur, khususnya urban design. Sebagai seorang arsitek, Pak Gusmar, panggilan akrabnya, sangat concern dengan Kota Semarang, khususnya pembangunan Kota Tua Semarang. Kemudian, selain sebagai arsitek dan penggagas kesenian, fakta menarik yang lainnya, beliau aktif menyutradarai berbagai pentas ketoprak yang biasanya aktornya diisi oleh orang-orang beken seperti para menteri, nggih Pak? Wah, ini luar biasa sekali. Selain itu, saya pun menemukan fakta lain, beliau pun merupakan personil dari Elek Yok Band. Nah, ini Elek Yok Band ini apa kabar nih Pak sekarang, Pak? Halo Pak Agus. Oke. Nah, ini Pak Agus ini merupakan salah satu personil dari Elek Yok Band. Nah, ini yang berisikan yang seperti kita ketahui bersama berisikan para menteri dari kabinet Pak Jokowi Jilid pertama. Kemudian tidak hanya di musik dan kesenian juga, beliau pun aktor yang menggerakkan komunitas wanita bersanggu, serta aktif di berbagai kegiatan BPPI dan tercatat sebagai salah satu Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Terakhir, fakta menariknya lainnya adalah beberapa bulan lalu beliau baru diberikan cucu. Nggih, wah selamat nih Pak. Terima kasih. Cucunya. Terima kasih. Oke, mungkin langsung saja nggak Pak, kita beri waktu
satu kesempatan untuk Pak Agus Marsudi atau Pak Gusmar. Kita ngobrol-ngobrol santai, silahkan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan apapun itu atau komentar, silahkan bisa bertanya di kolom chat di Zoom ini atau mungkin di kolom chat di media sosial BPPI lainnya seperti di YouTube. Oke, monggo mungkin Pak Agus untuk menyapa dulu mungkin kawan-kawan di sini yang sudah hadir. Ini nampaknya banyak sekali ini yang sudah hadir dan di waiting room juga sangat banyak banget ini. Oke, monggo silakan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Buat Bapak Ibu semua dan juga teman-teman. Selamat siang, Gusmar. Saya tadi lihat ada banyak ya, ada Pak Dubes Tito yang di Laos. Saya beberapa waktu yang lalu sempat mengunjungi Pak Tito di sana. Kemudian ada Bu Sita, ada Mbak Sita, ada Mbak Laksmi, ada Mas Arief, ada Mbak Aning, ada banyak lagi ya yang datang. Terima kasih ya sudah ngumpul di sini. Kita ngobrol-ngobrol soal Didi Kempot. Maaf kalau yang tidak sempat saya Oh tadi ada Heni Widyastuti yang suaranya bagus. Nah, sebelum kita mulai itu tidak afdol kalau kita tidak menyanyikan bukan satu lagu lah, satu baris lagu dari Didi Kempot. Ya, coba kita nyanyikan. Tutu klambianya sing neng jero lemari nanging bojone sing mbok pamerke ning aku nang apa seneng aku yen mung gawe pamer bojone saya kira tahu semua ya lagunya itu ya. Cuman sayangnya begitu ketika lagi populer-populernya jadi Kempot meninggalkan kita. Kita berduka dengan kepergian beliau. Tapi beliau sudah berjasa mengangkat kesenian Jawa atau lagu Jawa ke dunia nasional, bahkan internasional ya. Jadi semua orang tahu, bahkan sampai Suriname, sampai Belanda, orang pada tahu bahwa Ella Yoben tadi pernah disinggung tadi sama Mas Hasbi. Ella Yoben juga pernah nyanyi dari Didi Kempot. Yang pertama itu Suketeki, kalau Anda tahu. Suketeki. Yang nyanyi waktu itu yang menarik ini, yang menurut saya menarik. Didi Kempot menciptakan lagunya itu lagu bahasa Jawa. Yang menurut orang kebanyakan ya sama dengan bahasa Ndiso gitu ya. Bahasa Ndiso. Padahal kita tahu ya kalau di dunia musik itu kalau mau mau go internasional itu para musisi atau musikus itu malah menciptakan lagu dengan bahasa Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ini dikenal di dunia internasional dan supaya laku. Tapi ternyata Didi Kempot tidak. Jadi dia memilih bahasa Jawa, ya, menciptakan lagu dengan bahasa Jawa yang tentu saja anunya kan lebih sempit ya pasarnya ya dibanding dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan bisa sampai kemana-mana. Tapi faktanya, walaupun bahasa Jawa ternyata juga disukai oleh orang di mana-mana. Bahkan orang Jepang juga sangat suka dengan lagu Didi Kempot. Jadi menurut saya, mengapa Didi Kempot memilih bahasa Jawa itu karena masalah begini. Jadi
saya kira Didi Kempot itu lebih bisa menumpahkan perasaannya dengan bahasa Jawa. Jadi dia lebih mementingkan bisa menyampaikan perasaannya dengan lagu dibanding dengan dia memilih pertimbangan marketing atau pertimbangan pasar. Jadi kita hormati Didi Kempot yang sudah berhasil membawa lagu, saya sebut lagu Jawa ya karena memakai bahasa Jawa. Tapi kalau definisinya lagu Jawa apa, kita nanya ke orang dari musik aja yang seni musik. Kalau awalnya lagu Jawa itu kan lebih banyak diiringi dengan gamelan. Di sini ada yang pinter gamel, ada itu Mbak Laksmi itu pinter gamel, Mbak Heni juga ini gamel. Gamel itu main gamelan ya. Kalau orang Jawa bilang gamel. Jadi dulu bahasa lagu Jawa itu umumnya dengan gamelan. Tapi kemudian lama-lama berinovasi. Jadi gamelan itu inovasi. Kalau Anda ingat pada tahun 60-an 70-an itu populer Waljina, kemudian Gus Mulyadi kira-kira 60-70-an. Itu lagu-lagunya lagu Jawa, keroncong. Nah, jadi dari gamelan kemudian terus keroncong. Jadi yang terkenal waktu itu Yen Ing Tawang Ono Lintang, kalau Bapak Ibu lihat itu ciptaannya Anjar Ani, kemudian ada Walang Keke, ada Jangkrik Kimbong, Kecik, Entit ya. Lagunya itu sangat populer. Kalau Mus Mulyadi, lagu yang populer Rek Ayo Rek dan Ono Rondo dan lain-lain. Jadi di sini rupanya bahwa lagu Jawa itu mengalami perkembangan dari gamelan, kemudian ke keroncong dulu. Jadi zaman dulu kalau ini terutama untuk orang-orang tua, waktu itu terutama orang-orang tua. Jadi orang-orang tua itu lebih cocok dengan lagu Jawa yang diiringi gamelan dan keroncong. Zaman dulu kalau orang tua kok nyanyi lagu The Beatles itu rasanya wagu gitu. Rasanya wah nanti diguyur sama ayam gitu. Zaman dulu masih seperti itu. Jadi nah, kemudian dari itu ya dari lagu keroncong itu kemudian yang sangat berjasa adalah pengarang-pengarang seperti Anjar Ani, kemudian Gesang, kemudian ada Narto Sabdo. Narto Sabdo itu dalam, tapi dia sangat produktif dalam menciptakan lagu Jawa. Seperti misalnya Ojo Lamis, Gugur Gunung, terus banyak lagi sebenarnya Suro Suling, segala itu ciptaan Narto Sabdo. Beliau sangat berjasa juga dalam dunia musik Jawa di Indonesia. Nah, setelah Waljina dan Mus Mulyadi ini, kemudian muncul, saya kira tahun 90-an ya, itu Campur Sari. Campur Sari itu, kalau yang saya ingat itu pentolannya itu adalah Mantus dari Gunung Kidul. Lagunya itu waktu itu kalau masih ingat lagu Nidam Sari, terkenal di mana-mana. Selain Nidam Sari, ada Ojo Lamis, Caping Gunung juga. Nah, kemudian Mantus kepopulernya mereda, muncullah Didi Kempot ini. Didi Kempot orang juga bilang bahwa beliau di jalur musik campur sari. Tapi kalau menurut saya, ini saya pribadi melihat Didi Kempot itu alurnya adalah congdut. Kalau Anda perhatikan antara campur sari dengan musiknya Didi Kempot beda. Jadi kalau yang campur sari itu lagu-lagunya masih lagu-lagu langgam seperti Nidam Sari, Ojo Lamis, Caping Gunung, ya. Nah kalau Didi Kempot ini dengan congdutnya ini lagunya masih lebih bebas lagi, lebih ke pop, Jadi gabungan keroncong dan dangdut. Jadi kalau kita perhatikan memang musik Jawa ini
apa namanya berkembang, mungkin menyesuaikan zaman loh. Mungkin menyesuaikan zaman. Jadi dari awalnya gamelan, terus keroncong, ya keroncong Jawa, kemudian campur sari. Nah, sekarang seperti yang kita dengar lagu-lagunya Didi Kempot itu menurut saya lebih sedikit lebih maju lagi atau lebih berbeda dengan apa namanya campur sari. Nah, kalau kita apa namanya melihat kesenian yang lain itu juga saya kira apa namanya sama ya, ada satu perubahan. Misalnya wayang kulit. Wayang kulit itu kalau dulu merupakan bagian dari masyarakat Jawa. Jadi zaman dulu kalau ada acara-acara besar itu selalu nanggap wayang kulit. Jadi misalnya mulai bercocok tanam, mulai menyebar benih, mulai setelah panen, tahun baru, nah itu biasanya nanggap wayang kulit. Saya sendiri, nah ini cerita saya yang ini apa namanya yang lebih tahu tentang. Saya dulu lahir itu kakek saya nanggap wayang kulit. Terus ketika saya sunat, saya juga sudah sunat loh, jadi jangan dikira saya sunat. Ketika sunat itu saya juga bapak saya nanggap wayang kulit. Jadi zaman dulu wayang kulit itu jadi apa namanya suatu kesenian yang berkembang atau hidup karena kebiasaan atau masyarakatnya masih selalu nanggap wayang kulit kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kalau sekarang saya kira tinggal satu suro masih nanggap wayang kulit, ya syukur alhamdulillah. Nah, di wayang kulit ini kalau yang saya amati yang berjasa itu Narto Sabdo. Jadi ketika wayang kulit sudah mulai memudar pamornya karena perilaku masyarakat Jawa itu sudah berubah. Narto Sabdo bisa membawakan wayang kulit sebagai sebuah hiburan yang menarik dan disukai oleh anak-anak muda. Jadi ya tapi ya memang ada tapinya. Jadi tapi wayang kulit yang dibawakan Narto Sabdo waktu itu juga dikritik oleh orang-orang tua yang mengatakan bahwa wah Narto Sabdo itu wayangnya di luar pakem. Nah, ini di luar pakem, di luar pakem. Mas Arif, pakem. Nah, di luar garis lah, di luar yang biasa yang jadi panduan, jadi pedoman itu di luar track. Tapi kenyataannya Narto Sabdo disukai oleh masyarakat banyak. Karena dia yang memasukkan humor ketika masa jejer pertama itu udah ada humornya. Kalau wayang-wayang yang dulu belum ada karena itu dianggap adegan serius, nggak boleh ada humor. Humor cuma digoro-goro. Nah, kalau Narto Sabdo memasukkan humor mulai dari awal, nah, itu bedanya. Dan janturan yang Narto Sabdo juga beda. Janturan itu janturan itu kalau monolog itu, kalau dalam itu kan kalau kan ada monolognya, itu namanya janturan. Suluk. Nah, suluk beda lagi. Suluk kan dengan lagu, janturan ngomong aja. Nah, itu janturannya Narto Sabdo itu sangat menurut saya sangat bisa menyampaikan pesannya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau saya lihat Rendra membaca puisi tahun-tahun kemudian, terus saya jadi teringat Narto Sabdo. Jadi, ini Rendra itu membaca puisi, kalau menurut saya inspirasinya dengan Narto Sabdo ini mirip banget atau jiwanya sama. Jadi saya bisa mendengarkan atau menonton Rendra baca puisi itu bisa merasakan gebaran-gebaran yang luar biasa. Nah, seperti Narto Sabdo juga seperti itu. Jadi ketika membawakan mewayangkan itu juga bisa penontonnya bisa terhipnotis gitulah kira-kira. Nah, Narto Sabdo juga dia menciptakan lakon-lakon baru seperti lakon Banjaran, lakon baru yang lain, lakon Carangan. Kalau lakon Banjaran itu lakon yang menceritakan tokoh dari lahir sampai meninggal, itu namanya lakon
Banjaran. Itu zaman dulu nggak ada Lakon Banjaran. Baru setelah Narto Sabdo itu baru ada. Yang saya tahu loh ya. Nah, jadi begitu. Jadi wayang kulit itu ada juga perubahan dari yang dulu tabu, kemudian sekarang boleh. Jadi kalau sekarang misalnya wayang kulit itu ada acara pembukaan menampilkan sinden yang cantik-cantik sejajar menghadap penonton. Jadi sinden menghadap penonton itu sebenarnya hal yang baru. Zaman dulu sinden ya di belakang dalang menghadap ke arah layar. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat sinden duduknya sejar-sejar menghadap ke penonton. Jadi ini ada perubahan. Malah sekarang selain sinden ada pelawaknya juga. Pelawak di tengah-tengah nyogo itu mereka ikut menghibur para penonton. Nah, bahkan dulu kalau mungkin yang satu generasi dengan saya yang suka nonton wayang, dulu kalau kita nonton wayang itu yang terhormat itu nontonnya di balik kelir, di balik layar. Karena memang intinya sebenarnya nonton wayang itu lebih kelihatan ekspresif kalau nontonnya di balik layar. Tapi sekarang udah beda. Jadi sekarang orang lebih suka nonton wayang ya di belakang dalangnya. Jadi kelihatan wayangnya, tidak hanya bayangan saja. Waktu pertunjukan juga berbeda. Kalau dulu wayang kulit itu 7 jam, sekarang banyak yang ya karena tuntutan zaman ada yang 2 jam, itu malah ada yang ngenyang kalau bisa 1 jam gitu ya. Dalangnya gimana cerita panjangnya segitu disingkat jadi 2 jam, malah yang ada yang ngenyang 1 jam. Ya itulah perkembangan zaman. Nah, karena sekarang orang nonton wayang 7 jam sudah nggak ada yang nggak ada yang betah. Wayang wong juga demikian. Jadi mungkin Bapak Ibu udah tahu, teman-teman semua, bahwa dulu wayang wong itu ada pertunjukan khusus untuk di dalam istana. Tapi konon kabarnya waktu itu istana kekurangan uang atau bahasa kasarnya bangkrut lah ya. Jadi akhirnya wayang wong itu boleh dipentaskan di luar istana. Nah, ini kesempatan ini dimanfaatkan betul oleh Juragan Tionghoa di Solo waktu itu, di Solo ya, di Surakarta. Jadi dia kemudian membuat pertunjukan wayang orang di Solo. Jadi seperti layaknya bisnis ya. Jadi dia membuat gedung pertunjukan wayang orang dan mempertontonkan wayang orang. Pemainnya ya orang-orang yang tadinya main di istana itu, kemudian main di luar. Nah, waktu itu wayang wong itu sangat populer, sangat populer. Salah satu mungkin Anda bisa bayangkan betapa populernya itu adalah pemeran Satria Bagus ya, yang memerankan Janoko misalnya, yang memerankan Arjuna itu sampai digandrungi oleh para penonton wanitanya, sehingga menimbulkan huru hara rumah tangga. Bayangin, jadi wah luar biasa. Jadi karena waktu itu mungkin ya wayang orang itu seperti kalau kita nonton bioskop sekarang lah ya, di gedung bioskop. Nah, sekarang pemeran wayang orang itu, pemeran Satrio gantengnya itu diperankan laki-laki. Tapi tidak ada yang tidak ada huru hara rumah tangga. Artinya popularitas wayang memang menurun. Dulu saya ingat, saya masih kecil, itu ada selain Sriwedari, ada Misti Pandowo, ada Cipto Kawadar. Nah, itu yang saya ingat. Jadi saya dari kecil, dari umur 5 tahun, saya sudah nonton wayang wong ini. Selain wayang kulit tadi. Itu, wah kalau ada Sriwedari atau Misti Pandowo, Cipto Kawadar itu, wah kita pasti nonton, harus nonton. Di Magelang sendiri, saya kan dari Magelang. Di Magelang sendiri juga ada panggung wayang orang yang menetap, itu namanya Edi Budoyo, saya masih ingat. Jadi saya juga sering nontonnya, hampir tiap malam nonton wayang orang yang Edi Budoyo itu.
Jadi saya masih ingat yang jadi Bagong itu Pak Edi, juragannya di Bagong. Nah, jadi wayang wong ini juga ada inovasi. Jadi pertama mulai boleh ditonton di luar keraton, kemudian pertunjukannya dipersingkat. Jadi caranya dengan dipersingkat tariannya. Dulu wayang orang dulu yang di keraton itu sekali pertunjukan bisa tiga hari. Bayangkan 3 hari suruh nonton gitu berturut-turut gitu. Orang sekarang udah nggak punya waktu. Makanya tadi si penguasa Tionghoa tadi ya smart juga dia, pinter. Ngakalinya tariannya diperpendek, ya kan? Lebih banyak dialognya. Jadi lebih mengutamakan dramanya wayang orang yang sekarang ini. Tata panggung juga lebih bagus, dekorasinya lebih bagus. Itu saya masih ingat dulu waktu kecil kalau nonton wayang orang pas Gatot Kaca terbang, Gatot Kaca ya, kita ngomongnya Gatot Kaca. Gatot Kaca terbang itu padahal itu cuman panggungnya di atasnya, panggung di bagian belakang itu lebih tinggi gitu, terus nanti Gatot Kacanya muncul di belakang itu, terus ada lampunya kelap-kelap itu, wah rasanya udah, wah kayak kemajuan teknologi yang luar biasa waktu itu. Jadi rasanya udah seneng banget nonton Gatot Kaca bisa terbang kayak gitu. Jadi wayang orang diperpendek, yang tadinya 3 hari bisa jadi 4 jam. Kemudian manajemennya juga memakai manajemen bisnis ya, sehingga lebih bisa menguntungkan. Tapi sekarang wayang orang juga kondisinya menurun ya. Jadi ini memang perlu ini nanti mudah-mudahan tidak lama lagi nanti ada seniman-seniman yang bisa membawa wayang orang untuk bangkit lagi supaya disenangi oleh masyarakat yang lebih luas. Ketoprak juga begitu. Ketoprak kita kalau ngomong ya sekarang ke ketoprak. Ketoprak itu awalnya sebenarnya seperti sandiwara yang di desa itu dengan pakaian-pakaian yang sederhana. Jadi waktu itu ya seperti sandiwara Jawa biasa dengan pakaian sederhana di desa-desa. Nah, waktu itu pengiringnya itu hanya pakai lesung. Jadi ketoprak lesung. Saya sendiri pernah mementaskan ketoprak lesung. Jadi ya unik juga. Jadi pengiringnya cuma lesung kotak-kotak kejulung gitu aja. Tapi menarik. Kalau ketoprak ini yang saya ingat mulai populer di Jogja, walaupun katanya lahirnya di Solo ya kalau nggak salah. Tapi ketoprak ini sangat populer di Jogja, yaitu waktu itu ada Cokrojiyo. Kemudian yang saya ingat ini Kodam 7 Diponegoro, ini peran tentara yang menjaga kesenian Jawa juga perlu dipuji. Kalau di Magelang, nah ini sekarang saya cerita Magelang lagi. Di Magelang itu ketoprak yang terkenal namanya Wijaya Kusuma. Saya masih ingat betul. Itu pembinanya namanya Pak Selam. Nah, itu hampir sering banget pertunjukan. Itu jadi siaran radio juga saya sering nonton. Jadi ketoprak tapi siaran radio. Itu lucu. Jadi orangnya cuma duduk-duduk aja di di studio radio itu duduk-duduk. Wah, tapi kalau pas mau perang ya kayak orang berantem beneran. Kalau berantem dia cuma nuduki logam tuh teng padahal dia duduk aja. Jadi lucu, tapi waktu itu sangat disukai oleh masyarakatnya. Ketoprak di radio. Nah, ketoprak ini menurut saya jaya-jayanya itu di zaman Siswobudoyo. Kalau teman-teman masih ingat ya, Siswobudoyo ini sangat disukai waktu itu, sehingga membuat ketoprak itu bangkit dan populer di mana-mana. Jadi waktu itu Siswobudoyo saya lihat dia itu kemenangannya selain dekorasinya, panggungnya, itu juga di waktu duel adegan berantem dia masukkan jurus-jurus kungfu, jurus-jurus kuntao, silat Cina, jadi akrobatik lah, salto segala itu. Nah, itu semua budaya itu yang sebagai pionirnya waktu itu. Jadi adegan silatnya yang luar biasa, yang
yang menghibur, yang menarik, sehingga dia sangat populer. Nah, ketika sesuatu populer ini, saya ingat itu di apa namanya, yang di Magelang, kampung-kampung itu setiap kampung ada grup ketoprak. Mau kampung cuman kelihatan jalan kecil aja, grup ketopraknya sendiri. Jadi saya masih ingat itu. Jadi waktu itu ketoprak emang sangat jaya. Kemudian menyurut lagi, kemudian muncul ketoprak yang di TV itu, ketoprak humor itu. Ini jasanya waktu itu ada TV swasta itu yang membawa ketoprak ke televisi. Jadi ketoprak juga sama, yang tadinya ceritanya cerita sederhana, cerita di desa dengan pakaian sederhana, kemudian dia menjadi pertunjukan panggung dengan cerita yang lebih luas, cerita kerajaan, cerita Mataraman, cerita Panji, ya cerita Panji itu Kertopati, cerita macam-macam lah yang sampai ke waktu Belanda masuk itu juga diketoprakkan. Ya. Juga diiringi gamelan. Jadi yang awalnya ketoprak itu hanya diiringi lesung, itu yang kita kenal sekarang ketoprak diiringi gamelan. Jadi apa namanya lebih disukai waktu itu. Kemudian juga urutan adegannya juga beda. Kalau ketoprak yang konvensional itu kan keluar pasti jejeran di keraton mana gitu, kemudian menceritakan tentang bagaimana keadaan keraton terus dan seterusnya. Nah, kalau ketoprak yang lebih modern itu adegan pertama bisa adegan duel dulu, adegan duel, kemudian terus setelah itu baru adegan selanjutnya, misalnya. Acting para pemain ketoprak juga sudah mendekati drama modern. Jadi sudah lebih apa ya? Ini kelihatannya pengaruh film. Jadi pengaruh film itu menurut saya juga mempengaruhi adegan di ketoprak. Kalau dulu ingat saya waktu kecil, saya ingat betul itu. Itu kalau ada adegan pacaran di ketoprak ya. Jadi ada pemeran wanita sama pemeran laki-laki berpacaran gitu. Itu pemeran laki-lakinya tidak pernah memegang pemeran wanitanya. Nggak ada itu zaman dulu. Paling banter sebagai simbolnya yang dipegang itu selendang pemain wanitanya. Tapi kalau Anda lihat sekarang kan sudah seperti film. Jadi kalau adegan sang laki mesra-mesraan, ya pemain laki-lakinya yang memegang pundaknya pemain wanita begitu. Jadi ya apa namanya, bahkan sekarang memegang janggutnya. Jadi lebih apa ya, lebih kelihatan apa namanya ekspresinya. Itu bedanya. Jadi rupanya apa namanya semuanya itu apa namanya berubah. Nah, tadi kembali ke lagu Jawa. Jadi perkembangannya tadi apa namanya luar biasa. Jasa Didi Kempot dia membawakan lagu Jawa dengan iringan conggut yang sangat populer, sehingga apa namanya digemari sampai ke Suriname, Belanda, jadi di mana-mana. Jadi terima kasih buat Didi Kempot yang apa namanya sudah berhasil membawa musik Jawa itu disukai oleh semua lapisan masyarakat, dari menteri sampai ke apa namanya tukang beca, orang Jawa, orang bukan Jawa juga berhasil. Kalau kita lihat rekaman-rekaman itu ada orang dari Papua, orang dari Medan, semuanya menyukai Didi Kempot. Jadi apa namanya penutup ini ya, udah mau ini. Nanti bosan nih dengerin saya ngomong. Sekarang ganti Bapak Ibu nanti yang cerita. Jadi meskipun dalam perjalanan berkesenian itu selalu ada pro dan kontra. Kenapa pro dan kontra? Ya karena ada yang ingin melestarikan sesuai pakem, kemudian ada juga yang ingin berinovasi. Jadi seperti tadi yang Narto Sabdo, dia berinovasi tapi dikritik oleh orang-orang tua karena dianggap tidak sesuai dengan pakem. Nah, saya kira itu wajar. Menurut saya loh ya. Jadi tidak usah dipertentangkan.
biar masing-masing menekuni jalurnya. Jadi yang bidang katakanlah dia yang menekuni di bidang yang kesenian yang pakem, oke, itu dipelihara, dilestarikan, tapi juga biarkan seniman-seniman itu berinovasi ya, berimprovisasi uh, sesuai dengan sesuai dengan jiwanya. Karena saya yakin seperti Narto Sabdo, Didi Kempot itu dia berinovasi tujuannya adalah untuk untuk memenuhi perasaannya, untuk menyampaikan atau bisa menumpahkan perasaannya. Saya kira bukan karena masalah biar aku atau apa, tapi ya tujuannya itu supaya perasaan dia bisa tersalur dengan cara yang lebih baru. Jadi kita salut untuk Didi Kempot yang sudah berhasil membawa musik Jawa ini, kita sebut musik Jawa, disukai, digemari oleh masyarakat yang sangat luas. Bahkan dengan terakhir dengan konser yang bisa dilakukan di rumah dan disaksikan oleh penonton di seluruh Indonesia, mungkin sampai ke luar negeri. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk kali ini. Ya. Terima kasih buat Bapak Ibu teman semua ya yang sudah ikut mendengarkan ini. Nah, sekarang monggo saya kembalikan ke moderator. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua ingin menanggapi, ingin memperkaya isi diskusi ini. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, ini sebetulnya saya juga secara pribadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan Pak Agus. Nah, sebagai generasi muda sebetulnya saya termasuk yang sangat sering melihat wayang Pak. Jadi sekarang hampir tiap hari saya lihat wayang dalangnya Ki Seno Nugroho nih Pak. Nah, mungkin kalau orang yang tahu wayang tahu. Iya tahu Seno Nugroho. Itu udah generasi baru itu Mas Jaspi. Iya. Ya, sebagai generasi muda saya baru tahu itu tuh Pak. Arti wayang. Bahkan setiap hari saya mendengarkan wayang nih Pak nih. Nah, kalau dari pandangan Bapak nih, seperti apa sih masa depan wayang di Indonesia? Apakah masih akan tetap eksis ataukah mungkin bagaimana menurut Bapak masa depan wayang di Indonesia? Karena saya ngelihat generasi sejaman dengan saya nih Pak nih, nggak terlalu banyak nih Pak nampaknya yang suka wayang, banyak yang suka K-pop Pak. Monggo Pak. Silahkan kepada yang lain mungkin yang ingin bertanya bisa diketik juga di chat Zoom atau mengangkatkan tangan di Zoom. Silakan. Monggo Bapak, silakan jawab dulu. Oke, saya juga tanggapi. Mungkin ada teman lain nanti bisa ikut menanggapi. Ya, wayang tadi yang disebut Seno Nugroho itu gaya Jogja ya. Jadi dia dalam gaya Jogja. Kalau di wayang kulit itu wayang itu ada dua gaya Jogja dan gaya Surakarta. Itu beda. Nah, tapi kalau Narto Sabdo tadi dia berusaha mengawinkan dua gaya itu. Jadi karena ini soal gaya ini sebelum saya jawab Mas Hasbi. Soal gaya ini itu orang-orang itu juga fanatik. Kalau bapak saya itu asli dia hanya mau nonton wayang gaya Solo. Nah, karena bapak saya orang Solo. Nah, kalau saya karena saya mungkin lebih muda ya, saya nonton gaya Jogja ya cocok, nonton gaya Solo ya cocok. Wayang kulit ya. Kalau wayang wong memang yang populer gaya Solo, gaya Surakarta. Nah, Seno Nugroho saya kira untuk saat ini termasuk berhasil membawa wayang sehingga digemari oleh anak muda walaupun tidak sepopuler dulu. Seno Nugroho ini populer setelah dengan generasi yang sekarang. Kalau kita bandingkan dengan Didi Kempot itu walaupun dia pakai bahasa Jawa dan disukai oleh orang-orang lain yang tidak bahasa Jawa, saya kira karena lagunya. Jadi karena lagunya enak, lagunya itu bisa menghipnotis pendengarnya. Jadi bahasa jadi nomor 2. Nah ini padahal kalau wayang kulit dan wayang orang ini kan drama ya atau teater. Nah ini perlu
perlu perlu kita, saya kira masa depannya masih masih secerah kalau kayak di Eropa gitu. Jadi tidak perlu khawatir menurut saya. Itu Mas Hasbi. Mungkin yang lain Terima ada kasih Pak Agung. Ini sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin kita biar lebih interaktif, kita undang saja untuk berbicara langsung ya Pak. Nah, ya, monggo. ini yang pertama itu Ibu atau Mbak ini, Ranina Adiyati. Nah, mungkin kita sapa dulu Mbak Ranina. Halo? Belum. Mungkin lagi buka mungkin. Lagi buka ya. Ibu Ranina, monggo silahkan. Apa yang bisa ditanyakan atau berkomentar? Atau mungkin mau sumbang suara, silahkan juga. Tampaknya suaranya tidak keluar ya Ibu Ranina ya. Halo, cek. Oke. Sambil Ibu Ranina daftar. Ya, kita ini dulu ya. Kita yang lain dulu nih. Ada Pak Hengki nih. Pak Hengki, cek Pak Hengki. Ya, boleh. Nah, mungkin Om Gusmar apa kabar? Ya, silakan. Baik. Wah, ini Jawa tenan ini. Sesepuh ini. Wah, Yang tanya lebih sepuh, nggak apa-apa. Mas Gusmar, ini saya punya pengalaman juga ini masalah pembaharuan. Jadi memang wayang itu seperti produk pusaka lainnya itu sering terjadi konflik kalau ada seseorang yang ingin mengadakan pembaruan. Saya ingat persis betul karena waktu itu saya bersama Insinyur Sujadi, ini arsitek kita yang lama itu, membuat perubahan tadi yang disebutkan oleh Om Gusmar, sindennya di depan, dan dalangnya 2 clear, gitu ya. Bahkan waktu main di UGM itu dia pakai strobo. Dari zaman itu kan kita baru senang-senangnya disco nih. Nah, saya ingat mengadakan wayangan kulit rutin setiap tanggal 17 di kantor Gubernur Jawa Tengah. Saya masih kerja di sana kebetulan. Nah, pertentangannya adalah begini. Ini dalang-dalang yang lama dari Pak Mantep CS itu tidak setuju dengan pembaharuan tadi karena waktu itu menurutnya keluar dari pakem. Nah, karena pada waktu itu muncul yang namanya Joko Edan nih, Pak Gusmar itu sering ngerti Joko Edan, terus kadang-kadang misu-misu loh. Wayang itu kudu digugu dan tiru, ora oleh misu-misu kan gitu. Tapi dengan pembaharuan ini ternyata menarik generasi muda untuk ikut gitu kan. Di sana kita kenal nyanyi gitu ya dan sebagainya. Nah, waktu itu memang kita juga bicarakan dengan dalang-dalang lama itu sebetulnya yang menurut bapak-bapak itu pakem yang sebenarnya apa katanya. Katanya Narto Sabdo. Nah, saya sepakat dengan Mas Agus tadi. Narto Sabdo itu juga sebetulnya berbeda pakem, dia membuat pembaruan lagi. Jadi, pembaruan ini akan terjadi, gitu ya. Setuju atau tidak setuju, gitu ya. Nah, walaupun kadang-kadang waktu itu ada pengertian bahwa wayang kok dikomodifikasikan, dikomersialisasikan, gitu. Tapi kan mereka harus hidup gitu loh, Mas. Ini pendapat Mas Agus gimana? Oke, jadi ya pendapat saya tadi saya kira sudah saya sampaikan yang waktu saya ngomong yang pertama tadi bahwa biarlah generasi muda itu atau seniman-seniman itu berkreasi, berinovasi. Nah, dan nanti saya kira masyarakat sendiri yang akan menilai apakah itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Kemudian namun juga memang perlu juga ada etika ya dalam berkreasi itu ada etika gitu. Jadi misalnya yang wayang miso-miso ya saya kira sebaiknya jangan, walaupun mungkin kreasi baru tapi kalau miso-miso ya saya kira itu tidak mendidik di generasi muda. Kalau bagaimana komersialisasi, saya kira mungkin kalau saya sih bukan komersialisasi tapi
bagaimana nanti bahwa seniman-seniman wayang itu mereka bisa berkarya, tapi mereka bisa hidup dengan layak. Jadi bukan komersil, tapi sebenarnya hanya satu apa ya, satu reward mereka buat mereka secara layak lah. Jadi sehingga kesenian itu bisa terus lestari dan bisa terus berkembang. Saya kira itu, Mas Hengki. Ya, terima kasih Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Hengki atas pertanyaannya. Ini masih banyak nih Pak yang bertanya nampaknya Pak. Coba kita ada Bu Ari atau Bu Catrini. Nah, Bu Ari, cek Bu Ari apakah sudah bisa mendengar? Ya, saya bisa dengar. Oke. Halo, selamat sore semua. Silakan Bu. Pak Gusmar, apa kabar? Yang Gusmar ya, udah jadi yang. Iya. Ya. Udah yang saya pilih bertanya ya Pak daripada saya disuruh nyanyi, karena saya nggak bisa. Ya, saya sebenarnya melihat topiknya Pak Gusmar ini kan, ya keren ya, gimana seorang arsitek bicara tentang pasang surut kesenian Jawa. Dan malah Gusmar sendiri membuat dalam kegiatan-kegiatan nyata seperti membuat ketoprak dan lain-lain itu. Dan saya juga tadi pagi ngelihat ada diskusi Zoom itu tentang bagaimana perspektif ruang dilihat dari kaitannya dengan wayang beber ya. Itu juga menarik bahwa arsitek juga berbicara dengan ruangnya itu dengan kegiatan yang dilakoni sebagai arsitek, tapi dikaitkan dengan intangible, khususnya di sini kaitan dengan wayang atau kesenian Jawa. Nah, saya pikir dari tadi di awal kita membahas seperti yang disampaikan Gusmar itu tepat sekali bahwa itu harus dibuat bahwa kesenian itu menjadi sesuatu yang bermanfaat di ruang yang lain kan gitu, termasuk di generasi sekarang. Mendekatkan itu, mengintegrasikan itu sebenarnya pertanyaannya ya, Pak ya. Ya. Nah ini saya sebenarnya ingin bertanya, Gusmar selama ini misalnya apakah ketika membuat ketoprak itu juga, sekarang saya belum pernah nonton ini, dan juga saya takut diajak main karena seperti Bu Sita nanti jadinya malah jadi bibi emban gitu. Ya Bu Sita. Nah, itu proses kreatifnya itu seperti apa? Apakah ada ide-ide yang muncul dari keilmuan arsitek yang menjadi latar belakang Gusmar atau bagaimana? Ya, saya ingin bertanya itu. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Langsung ya, terima kasih. Jadi ketoprak itu Bu Ari nanyanya aja udah salah. Ketoprak itu makanan. Ketoprak itu makanan di Betawi, ketoprak. Kalau yang di Jawa itu namanya ketoprak. Jadi penekanan. Jadi orang Jawa itu punya dua huruf, T dan T. T dan T. Nah, jadi ada pati, ada pati. Ada ketoprak, ada ketoprak. Huruf D juga sama, D ada dua, D dengan D dan D, jadi beda-beda. Ada wedi, itu artinya udah beda jauh antara wedi dengan wedi, antara pati dengan pati. Oke, jadi kalau antara proses kreatif ketoprak dengan ilmu arsitek, sebenarnya ada ininya sih, ada kaitannya. Kan di arsitektur itu kita mempelajari tentang seni, tentang ruang, kemudian bagaimana kita merancang ruang, dan di situ ada seninya juga. Jadi bagaimana kita kalau mendesain bangunan itu kan pertimbangan seni kan ada di situ. Di ketoprak juga sebenarnya sama. Jadi kan ada ada yang namanya ritme, ada yang namanya fokus di mana, ada yang namanya ada kontrasnya di mana. Tapi ini dalam
dalam cerita ketopraknya ya. Jadi kalau selama ini bikin ketoprak ya sebenarnya salah satu upaya supaya menjadi daya tarik ya kalau saya dengan tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh yang terkenal supaya ditonton oleh banyak orang, tujuannya supaya disukai lah, ditonton dan disukai. Kemudian juga ketika kita membuat ketoprak kita selalu mencari isu-isu hangat yang sedang hangat lah di tengah masyarakat. Nah, itu kita pakai. Jadi dipakai di dalam jalan ceritanya. Kemudian juga kita juga berani berimprovisasi cerita. Jadi seperti cerita yang kemarin itu kita kan ceritanya kan Sumintenetan atau Warok Suromonggolo. Itu yang saya tampilkan udah beda dengan yang dengan Sumintenetan yang biasanya, karena waktu kami menampilkan Sumintenetan itu kita ingin menampilkan juga bahwa bagaimana kita supaya tidak mudah percaya dengan hoax. Jadi kaitannya dengan hoax. Jadi pesannya pesan tentang hoax. Tapi tentu saja saya berani untuk mengubah cerita. Itu kalau ceritanya itu cerita-cerita yang bukan sejarah. Kan Sumintenetan itu bukan cerita sejarah. Jadi dia lebih bercerita rakyat. Jadi saya kira itu ada improvisasi supaya disukai oleh penonton dan menarik. Dan mudah-mudahan nanti masih diberi kesempatan untuk berkreasi supaya jangkauannya ke generasi muda bisa lebih luas lagi. Itu Mbak Ari, terima kasih. Oke. Terima kasih Gusmar. Ditunggu ketoprak di Trowulan ya. Ketoprak. Menarik. Saya teh Bali soalnya. Nah. Baik. Mungkin kita sapa-sapa dulu ini. Di sini ada Bu Rinina ini. Apakah sudah bisa Bu Rinina? Selamat sore. Bisa Pak? Sore. Selamat sore. Selamat sore Mas Gusmar dan semuanya. Sore. Iya. Monggo. Tadi mau saya ini pemain ketopraknya dengan sutradara selalu Pak Agus Marsudi. Harus nonton. Beberapa kali jadi pemainnya. Nah, sekali-sekali saya pengen Mas Agus Marsudi jadi jadi dalangnya untuk benar-benar wayang orang gitu. Walaupun saya juga belum pernah main dan masih rancu antara kalau wayang orang boleh enggak diimprovisasi gitu dengan suatu pesan tertentu. Yang penting tidak kalau ketoprak kan bisa ya keluar sedikit dari pakemnya, dari jalan ceritanya gitu. Tetapi kalau wayang orang itu kan ada pakemnya. Nah itu boleh enggak kalau kita improvisasi, misalnya Sembodro itu kan alus gitu ya. Tapi di situ kita menyampaikan pesannya kayak pesan sponsor kayak gitu, bisa enggak ya Mas Pak Sutradara? Ya, ini memang pertanyaannya sulit. Ini kan mengenai casting. Jadi kalau kita ngomong wayang orang, itu, nah ini kembali kan gini. Yang saya mau sampaikan itu gini. Kalau di wayang orang itu sudah baku. Kalau yang namanya Kresno atau Krishna itu seperti itu. Jadi dia tubuhnya seperti itu, kemudian cara bicaranya seperti itu, nada ngomongnya seperti itu. Kalau Arjuna juga seperti itu, sudah ini Terus kemudian Sengkuni juga sudah seperti itu, tubuhnya seperti itu, kemudian cara ngomongnya seperti itu. Apalagi kalau yang jelas Burisrawa, Durna, Durno, Bima, itu castingnya itu udah bagus seperti itu. Maksudnya gini, saya sering kecewa nonton wayang, itu kalau castingnya itu nggak benar. Ini saya ini, padahal saya bukan termasuk tua banget, tapi udah iyang, udah tua. Jadi
Tapi udah dari dulu kalau saya nonton wayang orang, misalnya perannya Arjuna kok kayak gitu tuh, jadi nggak seret. Apalagi misalnya perannya Sentuninya kok kayak gitu tuh, suaranya kok nggak pas tuh, atau kok tubuhnya kok kegemukan. Nah, terus misalnya Gatot Kaca kok apa kurus itu, kok kecil pendek. Nah, ini apa namanya, bagi orang yang pecinta wayang, memang kalau kita merubah-rubah casting itu memang jadi mengecewakan. Tapi saya juga tidak mau ngomong bahwa itu tidak boleh, karena kan itu kan bidang apa kreasinya masing-masing ya. Jadi ya siapa tahu nanti apa namanya wayang itu apa namanya castingnya udah dirubah seenaknya sendiri oleh apa namanya oleh sutradaranya yang kreatif, tapi mungkin nyatanya disenangi oleh banyak orang bisa saja. Tapi kalau yang saya rasakan ini memang ya kalau namanya wayang tuh seperti itu mungkin ya karena kebiasaan kita nonton wayang seperti itu. Tapi kalau kita ngomong apa namanya kebebasan berinovasi, berkreasi, itu kalau menurut saya biar saja jadi seperti apa. Toh kalau misalnya nggak ada yang nonton kan dia juga tahu sendiri, oh berarti saya salah atau bagaimana. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, oke. Sudah tercerahkan ya Mbak? Ampun. Oke, kita ini masih ada nih Pak. Kita beri kesempatan lagi nih karena saya sudah bertanya katanya. Nah, ini ada Mas Dwi nih. Cek. Ya, Mas. Sudah dengar? Oke, monggo Pak. Ya. Bisa didengar ya? Ya. Ya, sugeng sonten Pak Gusmar. Nggih, sugeng sonten. Pak Bu Ari, Mas moderator, Mas Hasbi, dan semuanya menarik sekali mulai tadi mendengarkan diskusi tentang sebetulnya bagaimana menyelamatkan apa yang sudah menjadi pakem di Jawa, ada beberapa yang tadi disebutkan, untuk ke generasi ke masa depan. Ya, saya selain bertanya nantinya Pak juga ingin sharing apa yang sudah pernah saya lakukan. Nggih, monggo. Nggih. Jadi kalau menurut saya pelestarian apalagi ini bisa masuk intangible heritage ya, dan bisa masuk juga ke cultural landscape. Jawa itu bisa berhubungan dengan alatnya, bisa berhubungan dengan alamnya gitu. Jadi bisa masuk kemana-mana. Kemudian pelestariannya sebetulnya setuju tadi yang dibicarakan, mulai jenis-jenis kesenian, ketoprak, wayang orang segala macam, wayang kulit ini. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain tipe jenis keseniannya, ada ketoprak, wayang orang beber, wayang tenggul, wayang klitik, wayang apa itu ratusan di semua daerah gitu. Yeah. Kemudian yang kedua musiknya sendiri. Musik itu terdiri dari notasi dan pentatonis diatonis. Itu sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang bisa masuk ke milenial atau tidak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, alat musiknya sendiri. Itu perlu diperhatikan. Mana yang alat musik bisa tetap dipertahankan sebagai sesuatu yang sakral, mana yang sudah bisa disatukan dengan sekarang gitu. Kemudian yang keempat tentang lirik. Ini berkaitan mulai Pak Kinarto Sabdo, kemudian Pak Anom Suroto, Pak Mantep, semuanya itu juga berkaitan dengan narasi-narasi yang dibangun. Beranikah masuk ke narasi anak-anak muda atau tahun-tahun yang lebih kecil. Saya ingin cerita sedikit tentang apa yang pernah saya lakukan, barangkali bisa untuk sharing gitu, nanti kita diskusikan. Saya senang sekali kalau ini tribut to Mas Didi Kempot, karena ada beberapa keseriusan konsisten
belionya. Jadi yang pertama tentang mulai tahun 84, mulai masuk, kebetulan lahirnya sama dengan saya Pak, tahun 66. Gitu ya. Jadi tahun 84, 85 itu lulus SMA. Itu di musika, dulu itu ada musika di Jakarta, sekarang pun juga ada ya, tapi di musika itu antri, dulu itu antri orang bawa kaset, dikasih lirik, dianu karet, tuh, terus antri. Itu pengarang lagu itu antri gitu. Terus dilihat demo dilihat, terus suruh pulang dikembalikan, besoknya bawa lagi. Nah, kebetulan saya juga ikut antri, 1 tahun itu ikut antri di musika. Gitu. Jadi apa yang itu konsisten yang pertama. Jadi sampai sekarang itu sekian tahun tetap menciptakan lagu. Kemudian liriknya itu lirik Jawa yang melodinya melodi pop. Ada beberapa yang tidak bisa berlangsung populer seperti Pak Mas Didi Kempot. Itu karena lirik Jawa, melodi Jawa. Jadi agak sulit diterima di pop gitu. Jadi kalau lirik Jawa, melodinya pop seperti Cak Nan sekarang, Mas Didi, segala macam, itu bisa masuk ke ini. Kemudian tetap tipe musiknya. Jadi tipe musiknya tadi disebutkan Congdut, saya setuju sekali. Jadi tahun 84 itu memang musik Didi Kempot awalnya sudah mulai Congdut. Kemudian 86, 87 saat Campur Sari mulai naik, ada berapa album yang arahnya ke Campur Sari, baik alatnya maupun melodinya. Tapi sudah itu 89, 90-an balik ke Congdut lagi sampai sekarang. Itu saya anggap itu konsisten. Kemudian audiensnya yang dipilih. Nah, saya ingin cerita dikit dulu tahun itu sebetulnya saya ingin ada diskusi seperti ini, Pak. Karena saya bikin beberapa kegiatan ketoprak mahasiswa namanya. Ketoprak mahasiswa. Saat itu terus dibantu Pak Mantos. Awalnya kita kesulitan untuk mendefinisikan campur sari. Jadi yang pertama alatnya. Alat campur sari dulu itu, alatnya itu pengganti gamelan. Ya, jadi cak itu ganti caknya akhirnya enggak dipakai. Cuknya itu kempul. Kemudian bonangnya bisa dipakai digital, pakai keyboard yang awalnya itu. Terus saat itu mau dipakai drum, tapi ternyata sangat mengganggu sekali. Terus akhirnya ditarik. Kemudian yang menarik Pak Manto saat itu tiap rekaman selalu menemukan alat musik yang sampai sekarang digunakan di teman-teman musisi Jawa, yaitu sendok 2 Pak, ditaleni karet. 2 sendok ada badapan begini, ditaleni karet, terus kita ambil garpu, terus musik jadinya seperti ini, tak pentir gitu. Itu tidak bisa dilakukan dengan tamborin, tidak bisa dilakukan dengan ecek-ecek atau segala jenisnya. Gitu. Ternyata ketemu itu sampai sekarang alat itu digunakan. Ya. Kemudian yang menarik lagi, alat musik yang digunakan campur sari itu headsnya 442 Pak, 442. Jadi tidak sama dengan kalau main bersama-sama alat campur sari gamelan itu digabung langsung dengan piano itu tidak match, jadi fals. Jadi alat itu betul-betul gamelan, gitu. Betul-betul memang dianu gamelan. Tapi sekarang beda. Jadi alatnya bukan 442 tapi 440 Hz. Jadi bisa digunakan langsung di pagelaran itu, langsung pakai saksofon bisa, digabung sama elektron bisa.
Jadi penggabungan-penggabungan itu yang terus coba kita lakukan saat itu, tahun 97 kita di Indosiar saat itu, kita bikin ketoprak mahasiswa. Satu episode pertama kita diberhentikan, Pak, oleh Pak Mantep. Karena merusak pakem. Kita mahasiswa sebetulnya saat itu pembukaan Indosiar pertama, TV pertama yang mau mengakomodir budaya Jawa. Itu kita diberhentikan karena anak-anak nggak bisa pakai bahasa Jawa terus, pakai bahasa Indonesia gitu. Terus ini dipikir merusak, tapi ada beberapa permintaan dari luar Jawa yang terus akhirnya mengerti ketoprak itu karena menggunakan bahasa Indonesia, terus akhirnya kita diteruskan sampai 12 episode. Terus diteruskan itu menjadi di RCTI menjadi ketoprak humor gitu. Baik, Pak Dwi. Jadi ya menurut saya itu pelestarian itu menyeluruh gitu. Menyeluruh. Jadi satu aja yang tidak terakomodir seperti melodi Jawa dan lirik ini itu akan sulit gitu untuk menjadi untuk bisa masuk ke telinga teman-teman sekarang. Baik. Mungkin itu luar biasa Pak Gusmar, itu sekedar tambahan diskusi aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih masukannya. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Gusmar. Mungkin kita persingkatnya jawabannya dan nanti mungkin ada yang pertanyaan lagi kita lebih persingkat karena waktu juga tidak banyak. Monggo silakan Bapak mungkin bisa dijawab Pak Gusmar. Silakan. Sebenarnya tadi Mas Dwi tadi dia lebih komentar ya, komentar dan menceritakan pengalamannya. Jadi saya kira nggak ada yang ditanyakan. Jadi saya juga sependapat mungkin yang perlu saya komentari adalah begini. Kalau soal pelestarian, saya kira gini nanti kan ada orang-orang yang menekuni bidang misalnya wayang yang sesuai pakem zaman mana nggak tahu karena pakemnya kan berubah-ubah. Jadi pakem zaman mana yang mungkin yang dia anggap perlu dilestarikan gitu. Jadi saya kira monggo saja, nanti pasti ada yang seniman-seniman yang fokus di bidangnya masing-masing, katakanlah yang dengan pakem, atau dengan yang berimprovisasi, berinovasi, berkreasi baru. Nah, saya kira begitu komentar saya. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, ini mungkin saya langsung saja lah ke penanya berikutnya, Bapak. Ini Bu Widya. Nah, Bu Widya, apakah sudah bisa mendengar suara kami, Bu Widya? Sudah ada suaranya? Ya, apa saya bisa didengar? Nah, bisa didengar, Ibu. Bisa. Dengan singkat nggak, Bu? Ya, terima kasih. Selamat sore, Pak pembicara kita yang luar biasa, Pak Gusmar. Saya sebetulnya ingin berbagi apa yang kami lakukan, karena saya kira hampir semua yang ada di forum ini setuju bahwa kita perlu melestarikan, tapi melestarikan yang bagaimana, dan itu caranya kan bermacam-macam. Nah, yang kami lakukan di Kota Semarang, sebetulnya ada tokoh di belakang layar yang tidak pernah muncul, tidak pernah menampilkan dirinya, yaitu Pak Hengki Hermantoro. Ini yang merupakan dalang utama dari Kopi Semawis atau komunitas pecinan Semarang untuk pariwisata. Acara tahunan yang dilakukan oleh Kopi Semawis semenjak 2004 adalah festival menjelang Tahun Baru Imlek. Awal ketika memulai itu, salah satu strategi yang kami pilih, saya menjajaki ada minat, dan memang harus ada minat mengenai budaya Jawa, meskipun ini labelnya pecinan. Dan setelah ditelusuri, memang di pecinan itu juga ada bibit-bibit atau ada tokoh-tokoh yang juga memainkan bagian-bagian dari wayang atau juga merupakan penari Jawa. Nah, yang kami lakukan adalah
sebanyak mungkin ada kesempatan untuk menyisipkan atau bahkan menonjolkan kesenian Jawa yang sama sekali tidak asing meskipun namanya pecinan. Contoh yang kami lakukan, salah satu strategi yang kami lakukan yaitu yang paling praktis, bekerja sama dengan Ngesti Pandowo. Jadi misalnya untuk acara-acara seperti yang mengawali festival tersebut, misalnya pemberitahuan kepada masyarakat atau penghuni di pecinan bahwa akan ada acara begini-begini. Nah, itu kami undang kawan-kawan dari Ngesti Pandowo dengan kostum wayang tentu saja, dan dengan tari-tarian kami bikin arak-arakan kecil singgah dari satu tempat yang kami tentukan ke tempat yang lain. Kami sebetulnya ingin mengajak agar semua orang tetap ingat dan kemudian akan menumbuhkan kesenangan atau kegemaran terhadap wayang tersebut. Hal lain yang kami lakukan adalah produksi. Bikin pertunjukan. Misalnya yang sudah kami lakukan adalah pertunjukan membuat sendera tari, dan settingnya adalah halaman kelenteng yang paling besar di Kota Semarang. Itu kami lakukan. Dan kami tidak mau main-main karena kami menganggap bahwa ini merupakan upaya untuk pelestarian. Jadi pemain kami cari, kami adakan sendiri, kami pilih kawan-kawan dari Persatuan, dari Ikatan Arsitek Indonesia, dari dosen-dosen Universitas Diponegoro, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Dan kami tidak mau bahwa mereka itu hanya berlatih 3 hari, terus tampil dan akhirnya biasanya suka kedodoran. Tapi kami berlatih selama 3 bulan yang kami betul-betul kami plan dan kami laksanakan. Nah, hasilnya luar biasa karena semua orang menjadi sangat terkesan dan sangat menyenangi, dan juga berhasil mengajak orang-orang di dalam kawasan pecinan itu sendiri maupun di area yang lebih luas untuk datang to celebrate our kesenian Jawa sebetulnya. Nah, itu yang salah satu yang kami lakukan, bahwa kita harus melestarikan dengan strategi yang tidak asal-asalan tapi cukup serius, ngajak orang berlatih bersama-sama sampai dengan cara tapian segala macam itu kami lakukan bersama-sama selama mempersiapkan show tersebut. Nah, itu mungkin yang kami lakukan di Kota Semarang. Mudah-mudahan itu bisa juga memberikan inspirasi bagi yang lain, tapi kami tentu saja juga berharap ada masukan-masukan dari kawan-kawan, karena secara prinsip kami ingin berpartisipasi dalam melestarikan budaya Jawa. Termasuk kami di sini bekerja dengan instansi-instansi pemerintah, termasuk museum dan sebagainya. Kami bikin pameran wayang dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang ingin saya bagikan di sini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih. Mbak Widya ini tokoh pelestarian di Semarang, Mbak Widya. Semoga sukses Mbak Widya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Widya atas pengalaman-pengalamannya yang telah dibagikan kepada kami. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin Bapak di sini saya ingin mengingatkan kembali bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin belum follow Instagramnya BPPI di @Indonesian Heritage Trust, silakan segera di follow, dan juga seperti tadi disampaikan oleh Mbak MC atau Iren, jangan lupa subscribe juga di YouTube BPPI Heritage. Jadi subscribe dan jangan lupa ada loncengnya itu ditekan biar tidak ketinggalan informasi-informasi dari BPPI. Baik, oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan ini, Pak Gusmar. Nah, tapi waktu kita tidak terlalu banyak lagi.
Nah, sebelum ke pertanyaan atau mungkin nantinya ada komentar, ada yang ingin disampaikan juga dari Pak Dubes, mungkin nanti ada di sini juga saya lihat ada Pak Heri Ahmadi juga eh, nanti mungkin akan menyampaikan sesuatu. Nah, kita di sini pun saya ingin menawarkan juga nih buat Bapak Ibu sekalian nih, BPPI pun selain menjadi organisasi penggerak di bidang kebudayaan di Indonesia, kita pun telah menerbitkan beberapa buku nih. Nah, salah satunya mungkin ini Panduan Jelajah Kota-Kota Pustaka di Indonesia, bisa didapatkan juga di BPPI. Kemudian next ada 100 tahun kebangkitan nasional. Nah, ini juga salah satu buku yang andalan BPPI. Ada juga Indonesia Memahami Khalil Gibran. Dan yang terakhir ada konservasi bangunan bersejarah masa kolonial. Nah, buku-buku ini bisa didapatkan langsung di BPPI atau mungkin menghubungi nomor di bawah ini di 081 46 42 3038 dengan menghubungi Nanda, atau kan lebih mudahnya lagi bisa DM langsung di Instagramnya BPPI dan langsung minta apakah buku ini masih tersedia atau tidak, seperti itu. Oke, nah sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang mau sumbang suara dulu nih, Pak Gusmar, dari Sobat Ambiar garis keras. Nah, Sobat Ambiar garis keras nih. Jadi ini benar-benar garis keras nih, dan saya proyeksikan ini menjadi the next Didi Kempot. Kita dukung, kita dukung. Kita sapa dulu. Di sana ada Mas Kukuh Lutfi. Apakah sudah tersambung Mas Kukuh Lutfi? Halo, halo. Nah, Mas Kukuh Lutfi. Nah, ini sedikit saya mungkin memperkenalkan. Mas Kukuh Lutfi ini adalah mantan vokalis Sastro Muni. Nah, mungkin ada yang dengar nih. Band namanya Sastro Muni di kawan-kawan di Gajah Mada mungkin atau di Jogja. Sudah tidak asing lagi dengan kata Sastro. Ya, terkenal Sastro Muni. Nah, ini adalah salah satu vokalis Sastro Muni dan sekarang juga menggiat bisnis di bidang kreatif juga. Art apa, Mas Kuku? Art production. Art production, dan ini udah beberapa kali nih duet dengan Pak Ade Didi Kempot. Nah, mungkin langsung sajalah kita dengarkan suara merdunya supaya kita lebih cooling down, mendengarkan suara Mas Kuku. Monggo silakan Mas Kuku. Oke Mas Hasbi, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, salam kenal. Saya Kuku dan samping saya Mas Implek, Sobat Ambiar. Oke, saya akan membawakan lagu yang pertama, Ojo Sujono. Ini lagu yang cukup jarang dibawakan, jadi akan saya bawakan. Oke.
kok wis aja sujono aja yeksa raga tresno kuwi mesti ana godha mawa sing ning dada enggal dileremno yo ben tentrem kaya semono. Ronce-ronce melati benanging lawe pupus klopo sing ngelingke nganti tua aku isih tresno kowe senajan ana kodho sepiro akeh ronce-ronce melati benanging lawe pupus klopo sing ngelingke nganti tua aku isih tresno kowe senajan ana kodho sepiro akeh. Terima kasih. Terima kasih Mas Mantap, Kuku. terima kasih. Suaranya sangat menyentuh alam bawah sadar nih. Terima kasih. Aduh, saya nggak puas nih Mas Kuku satu lagu. Boleh dong satu lagu lagi dong. Apa gitu? Lagi. Ya sekali lagi dah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, monggo. Oke. Ke Taman Asmoro gimana? Oke ya? Wah, mantap itu. Apa? Saya banget tuh. Ke Taman Asmoro. Taman Asmoro. Taman Asmoro. Ke Taman Asmoro itu bahasa Indonesianya Dilanda Cinta. Betul sekali. Ada cinta. Bener. Terus, yuk. Saben wayan lingsir wengi pripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo solo nyatane ora kuwowo ngrasake atiku sansaya nelongso wis lali-lali balasan saya keningan nganti tekan besok kapan konku mendemora bisa turun apa iki sing jenenge wong kang lagi ke Taman Asmoro rasa satra bisa lali
besok awan bengi tansah beda ati. Wis tak lali-lali malas dan soyo kelingan nganti tekan besok kapan mendengar api sepuru oh iki sing jenenge wong kang laki tetap asmara rasa setelah bisa esok awan bengi tansah beda ati. Oh, nganggo bingung. Matur nuwun, Mas Asfi. Oke, matur nuwun sangat. Oke, Mas. Saya. Waduh. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu di sini mungkin yang pingin mengundang Mas Koko nih. Mengundang. Karena saya lihat ini sangat berpotensial sekali Mas Koko. Benar jadi kompor. Amin. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Koko atas yang luar biasanya. Oke, mari mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini saya ingin sebelum penutupan atau mungkin nanti kita berkaraoke bersama juga. Saya ingin menyapa juga di sini ternyata ada Pak Otto ya. Pak Otto, ada Pak Otto, ada Pak Heri Ahmadi, ada Pak Pratito juga. Nah, mungkin Pak Pratito apa sudah, Pak Dubes apa sudah gabung? Sudah. Oke. Monggo mungkin dari Pak Dubes, Pak Heri atau Pak Otto ada yang mungkin ingin disampaikan di sini sebelum kita akhiri sesi yang lain aja. Oke. Saya pendengar aja. Baik Pak Otto. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Gusmar, mungkin kita sekarang sudah di ujung acara nih. Mungkin Bapak ada yang ingin sampaikan sebagai statement closing. Silahkan, monggo Pak Gusmar. Jadi bagi dari saya nggak ada tambahan, jadi saya hanya menambahin komentar aja. Semoga saja kesenian Jawa masih bisa lestari dan disukai oleh masyarakat luas. Ya, terbukti Didi Kempot berhasil membawa kesenian Jawa disukai oleh masyarakat luas. Nah, sekarang tinggal yang lain ini, yang ketoprak, wayang wong, wayang kulit, dan kesenian yang lain banyak sekali. Di Jawa itu ada anggo, ada koproseswo, ada jatilan, macam-macam. Jadi semoga saja kesenian Jawa bisa lestari dan semakin berkembang dan disukai oleh masyarakat yang lebih luas, bahkan sampai ke luar Jawa dan luar Indonesia. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Gusmar atas pencerahannya hari ini. Nah, di sini tadi ada yang terlewatkan nih, Pak Heri ini sepertinya sudah bergabung dengan kita ini. Kita sapa dulu Pak Heri. Mas, mohon maaf Mas Agus, saya terlambat, tadi ada rapat yang lain. Monggo. Ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Heri untuk terakhir? Baik,
mohon maaf saya tidak sepenuhnya mengikuti, tapi fenomena Pak Didi Kempot itu saya ingat kemudian fenomena yang lainnya yang mungkin tahun 70-80-an ya, Pak. Dengan Omai Rama, dengan dangdutnya pada waktu itu. Yang saya kira juga sebuah kejutan. Waktu itu kebetulan saya ada teman yang bekerja di BBC lama, yang menganggap juga bahwa musik dangdut pada waktu itu seperti juga sekarang ini musiknya Didi Kempot itu bisa mendunia, yang kemudian dia sebut sebagai musik tubuh gitulah, body musik yang memang ternyata di dunia luar sana, di luar Indonesia juga mempunyai peminat yang luar biasa besar. Jadi dan bahkan saya tahu juga ada orang di Cornell pada waktu itu yang menulis disertasinya itu tentang Omai Rama. Nah ini nanti mungkin BPPI atau Mas Agus bisa memotori lah, siapa tahu ada mahasiswa kita yang bisa menuliskan satu karya ilmiahnya terkait dengan pemusik yang saya kira memang fenomenal ini. Saya kira itu aja, Mas. Terima kasih. Matur nuwun Pak Heri. Nggih. Terima kasih Gusmar. Terima kasih. Dengan berakhirnya lagu kita akhiri juga mungkin ya acara sore ini Mbak Iren ya. Iya, Mas Hasbi. Oke, terima kasih untuk semua peserta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di BPPI. Foto. Oh iya, kita foto bersama dulu ya. Halo Mbak Nom. Gara-gara ketoprak aku punya Mbak Nom. Bawa. Videonya mungkin bisa ditampilkan. Mas Gusmar. Mas Gusmar. Foto bersama ya. Iya. Abani ya, Mbak. Dia Abani. Yes, salam hangat dari VNTR. Terima kasih, musim apa di sana? Panas, mantuku kok nggak buka fotomu ya, Mae. Sudah dari foto. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya di acara BPPI lainnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. Selamat sore. Selamat buka puasa.